Love dick, я shiny. Пару лямов money on my neck of money rain. Girl is my name, это мой money rain. No pain, no gain, иди нахуй молчи. Girl is my name, ра-та-та, bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan modul 4, yaitu pengaplikasian pemasinan pembuatan rak sepatu. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Yapi kita, ada Imam Ramadhani, dan ada saya sendiri, Jati Farah. Lalu ada Rizky Rahmanto, ada Tiffany Nafad, dan Pramishyala Adinda. Bagian awal adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktikum, dan manfaat praktikum. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, proses pemasinan merupakan proses lanjutan dalam pembentukan benda kerja atau merupakan proses akhir setelah pembentukan bahan jadi yang dipersiapkan dengan bentuk yang mendekati kepada bentuk sebenarnya. Proses permesinan adalah proses pemotongan atau pembuatan sebagian bahan dengan maksud untuk membentuk produk yang diinginkan. Proses permesinan dari industri misalnya proses penyemprotan, proses pengundian, proses pembuatan, proses fries, dan proses garida. Dengan demikian, melalui pengetahuan pemesinan yang sudah kami pelajari pada modul sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami merancang suatu produk yakni rak sepatu. Pengetahuan pengukuran serta permesinan akan sangat bermanfaat guna menunjang perancangan produk kami, yang selain itu diharapkan produk rak sepatu ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta untuk membuat lingkungan rumah menjadi lebih rapi. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana proses pembuatan rak sepatu dengan SOP. Untuk tujuan praktikum, yang pertama, praktikum mampu memahami pengaplikasian permesinan. Untuk yang kedua, praktikum mampu mengetahui K3 yang digunakan dalam pengaplikasian pembuatan rak sepatu. Untuk yang ketiga, praktikan mampu menghitung efektivitas dalam pengaplikasian permesinan pembuatan rak sepatu. Untuk manfaat praktikum, yaitu yang pertama dapat dijadikan pemahaman dasar untuk perancangan dengan produk yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat memahami dan mengetahui alat dan bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan suatu produk. Yang ketiga, dapat mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar efektif dan efisien. Next. Untuk selanjutnya, alat dan bahan dan peralatan K3. Next. Untuk alat dan bahan, yaitu untuk alatnya ada palu, gerinda, penggaris, dan pensil. Untuk bahan ada paku, kayu, dan cat. Nah, selanjutnya adalah peralatan K3, di mana peralatan K3 yang digunakan, yang pertama ada sarung tangan, yang kedua ada kacamata, dan yang ketiga ada masker. Nah, berikut ini adalah tabel pengumpulan data, di mana untuk tabel pertama adalah tabel pengumpulan data asli atau data awal. Untuk komponen 1 atau alas, panjangnya 60 cm, lebar 50 cm, dan tingginya 5 cm. Untuk komponen 2 atau kaki, panjang 55, lebarnya 12, tingginya 5 cm. Untuk komponen 3 atau pegangan, panjangnya 3. Kemudian ada tabel pengumpulan data pengurangan bahan. Untuk komponen 1 alas, panjangnya 50, lebarnya 20, tingginya 3. Untuk komponen 2 atau kaki, panjangnya 4 cm. Untuk komponen 3 atau pegangan, panjangnya 20 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm. Kemudian ada tabel pengamatan data, di mana untuk volume bahan awal yang digunakan pada komponen 1 sebesar 15.000 cm3, komponen 2 3.300 cm3, dan komponen 3 2.275 cm3. Untuk volume bahan yang sudah melalui proses produksi, untuk komponen 1 3.000 cm3, komponen 2 378 cm3, dan komponen 3 180 cm3. Untuk efektivitas produksi didapatkan kepada komponen 1 20%, komponen 2 11,45%, dan komponen 3 7,91%. Next. Kemudian berikut ini adalah tabel OPC pembuatan rak sepatu. Ya, yang selanjutnya yaitu FBC pembuatan rak sepatu, peta aliran konsep. Yang pertama yaitu mengukur kayu penyangga dengan tambah lingkaran. Yang kedua mengukur kayu alas. Yang ketiga mengukur kayu pegangan. Dan yang keempat itu transportasi dilakukan oleh panah dan kanan menuju pemotongan. Yang kelima yaitu memotong penyangga sesuai dengan ukuran. Yang keenam memotong kayu alas sesuai dengan ukuran, dan yang ketujuh memotong kayu penyangga sesuai dengan ukuran.
Lanjutkan yang ke-8 yaitu menghaluskan kayu penyangga. Yang ke-9 yaitu menghaluskan kayu alas. Dan yang ke-10 yaitu menghaluskan kayu penyangga. Lanjutkan proses yang ke-11 yaitu menunggu untuk dirakit, prosesnya dengan lambang B. Dan yang ke-12 yaitu merakit semua bagian yang telah dipotong. Lanjutkan proses ke-13 yaitu pemeriksaan atau inspeksi. Lalu proses yang ke-14 yaitu finishing, bisa dengan pengecatan atau yang lain-lain. Dan yang proses ke-15 yaitu penyimpanan dengan lambang sertifikat tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu production proofing. Yang pertama yaitu mengukur kayu penyangga menggunakan penggaris. Yang kedua mengukur kayu alas dengan menggunakan penggaris. Yang ketiga mengukur kayu pegangan dengan menggunakan penggaris. Dan yang keempat yaitu menuju pemotongan dengan menggunakan gerindal. Yang kelima memotong kayu penyangga sesuai dengan ukuran dengan menggunakan gerindal. Yang keenam memotong kayu alas sesuai dengan ukuran dengan menggunakan gerindal. Yang ketujuh memotong kayu pegangan sesuai dengan ukuran dengan menggunakan gerindal. Kemudian dilanjut dengan proses pengaplasan. Yang diamplas yaitu menghaluskan kayu pegangan. Yang kedua menghaluskan kayu alas, dan ketiga menghaluskan kayu penyangga. Proses yang ke-11 yaitu merakit semua komponen. Yang ke-12 yaitu menyambung semua bagian kayu menggunakan paku dan palu. Proses ke-13 yaitu pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu finishing. Untuk yang terakhir yaitu hardlist. Nama partnya ada 3 yaitu alas ras batu, kaki ras batu, tangan ras batu. Untuk alas ras batu berjumlah 2 dengan menggunakan material kayu, keterangan dibuat. Sedangkan kaki ras batu berjumlah 4 dengan menggunakan material kayu, keterangan dibuat. Dan yang terakhir yaitu pegangan ras batu berjumlah 2 menggunakan kayu, keterangan dibuat. Untuk analisis selanjutnya, analisis pembahasan dalam praktikum pembuatan rak sepatu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasil yang didapatkan memiliki kualitas yang bagus dan rapi. Hal yang perlu diperhatikan pertama adalah pemilihan kayu yang berkualitas dan kuat. Lalu pada saat pengukuran berlangsung, kita harus teliti. Selanjutnya pada proses pemotongan perlu diperhatikan kerapian baik itu menggunakan gergaji maupun gerinda. SOP pada proses pemotongan juga perlu diperhatikan agar meminimalisir kecelakaan kerja. Selanjutnya ada proses perakitan, dan tahap ini perlu diperhatikan saat pemasangan paku. Harus hati-hati agar paku tidak bengkok. Langkah terakhir adalah inspeksi dengan cara mengecek hasil yang telah dibuat melalui proses-proses tadi. Jika sudah memenuhi syarat, maka dapat memasuki proses menghias menggunakan cat. Lalu untuk kesimpulan, rak sepatu ini memiliki panjang 45 cm sedangkan lebarnya 50 cm. Alat dan bahan yang digunakan adalah palu, paku, kayu penggaris, pulpen, dan gerinda. Dari hasil pengukuran didapatkan nilai final dan final aksen bahan komponen sebesar 15.000 cm dan 3.000 cm. Komponen 2 sebesar 3.300 cm dan 378 cm. Dan komponen 3 sebesar 2,275 cm dan 180 cm. Dari hasil pengukuran didapatkan nilai efektivitas produk komponen 1 sebesar 20%, komponen 2 sebesar 11,45%, dan komponen 3 sebesar 7,91%. Pada proses pembuatan rak sepatu terdapat beberapa proses, yakni pemilihan kayu, pengukuran, pemotongan, perakitan, dan memperhatikan SOP untuk mengurangi kecelakaan kerja seperti memakai masker, sarung tangan, dan kacamata. Berikut lembar dari lampiran perhitungan, yakni ada volume bahan sebelum diproses, kemudian yang kedua ada volume bahan sesudah diproses, ketiga ada volume pengurangan bahan, dan yang terakhir ada efektivitas produktivitas. Nah, berikut merupakan gambar produk yang sudah jadi dari kelompok kami, yakni yang pertama ada Rizky Rahmanto, yang kedua ada saya Rizky Napa, ketiga ada Pramisela Dinda, yang keempat ada Yati, yang kelima ada Imam, yang keenam ada Jafni Farah. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami, yakni kelompok 27. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.